Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah minggu ini. Kak Beta akan menemani adik-adik dalam beribadah dan kita akan siap mendengarkan firman Tuhan yang nanti dibawakan oleh Kak Warni. Kita mau siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita mau duduk manis untuk memulai ibadah kita. Nah, pada pagi hari ini kita bersyukur ya adik-adik karena kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa bersama-sama berkumpul sama untuk ikut ibadah minggu pagi ini. Nah, siapa yang tahu sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan apa? Ya, betul. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang usianya sudah 76 tahun. Siapa sih yang tahu apa sih Kemerdekaan Republik Indonesia itu? Kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah hari di mana kita mengingat perjuangan para pahlawan kita terdahulu dalam merebut kekuasaan dari penjajah. Wah, bersyukur ya dan berterima kasih untuk para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Nah, bagaimana sih adik-adik untuk kita terus meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang terdahulu? Untuk masa sekarang ini, misalkan adik-adik sebagai pelajar, adik-adik bisa meneruskan perjuangan para pahlawan kita di masa sekarang ini dengan rajin belajar. Adik-adik juga nurut dengan mama papa adik-adik, dan adik-adik juga boleh menyayangi teman adik-adik. Nah, itu semua salah satu wujud peran serta adik-adik dalam meneruskan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Pada pagi hari ini, kita mau memulai ibadah kita. Adik-adik persiapkan hati, duduk manis, kita mau saat teduh. Kita sama-sama siapkan hati, kita mau tutup mata. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan di hidup kita. Karena Allah begitu baik di hidup kita, kita mau beribadah dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mau menjadi pelaku firman-Mu. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang teramat baik, kami berterima kasih Bapa jika pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Bisa berkumpul bersama dengan kakak sekolah minggu, bersama-sama dengan teman-teman kami, bersama-sama dengan mama papa kami, bisa beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, urapi kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, untuk kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kemudian kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang luar biasa, Bapa. Kami berdoa juga untuk Kak Warni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi Kak Warni dalam pemberitaan firman-Mu, agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Haleluya. Amin. Terkait ibadah persembahan minggu ini, adik-adik masih dapat mentransfer persembahan terbaik adik-adik
kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu kelas pemula 1 dan 2. Terima kasih Kak Beta sudah memberikan waktu kesempatan kepada Mbak Warni. Nih ya. Oke, hari ini Mbak Warni bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, oh iya, Mbak Warni ingat hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Berarti 2 hari lagi hari apa ya? Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Mbak Warni mau kasih salam dulu ya. Salam Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. 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 Puji Tuhan Yesus, kita merayakan hari 17 Agustus nanti. Pada tanggal 17 Agustus, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita rayakan kembali. Oke, terima kasih. 2. Mbak Warni ingin sampaikan selamat datang kepada adik-adik yang sudah naik TK besar, TKB. Waduh, setahun lagi udah SD nih ya. Keren ya, udah SD. Nah, adik-adik yang dari TK besar sudah masuk ke kelas pemula 1. Ya, jadi sudah besar, tidak boleh cengeng atau rewel lagi. Oke, sebelum firman Tuhan Mbak Warni akan sampaikan, Mbak Warni ingin sedikit permainan dulu, icebreaker kita. Icebreaker kita, coba ya, permainan sedikit permainan. Boleh ya? Semoga adik-adik didampingi oleh papa, mama, kakak, dan lain sebagainya sebagai juri atau pengawasnya. Mbak Warni nanti akan memerintahkan kepada adik-adik untuk dilakukan. Permainan ini disebut taat versus berontak. Taat, berontak. Tapi taat dulu ya. Yang taat ya. Yang taat itu berarti mau melakukan perintah. Nah sekarang pura-puranya Mbak Warni jadi Tuhan Yesus yang memerintah adik-adik. Coba dilaksanakan apa enggak ya dengan baik. Contohnya misalnya adik-adik merem. Adik-adik melek. Gitu ya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Adik-adik, dongak. Kakak, mama, papa, adik semuanya lihat dongak. Terima kasih. Adik-adik, nunduk. Ayo, nunduk. Ada nunduk? Oke. Adik-adik, lihat ke kanan. Oke, terima kasih. Satu lagi ya. Yang taat ya. Adik-adik nengok ke kiri. Coba. Mama, papa, kakak-kakak yang dampingi. Lihat. Oke, bener pasti ya. Good. Yahut semuanya adik-adik sekolah minggu kita. Luar biasa. Sekarang yang berontak. Berontak apa sih Mbak Warni? Berontak itu tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mbak Warni pura-puranya jadi Tuhan Yesus memerintah nih. Tapi adik-adik berontak. Contohnya apa? Adik-adik coba melek, adik-adik merem. Jadi berlawanan. Tahu ya berlawanan ya. Mbak Warni suruh ke kiri malah ke kanan. Oke? Bisa permainan berontak. Coba. Nengok ke kiri. Oke? Berontak lo ya. Terus. Nunduk kepala. Coba, mama papa bener nggak? Tengok kanan. Tengok kiri. Tangan kanan ke atas. Tangan kiri ke atas. Oke. Nah, sekarang Mbak Warni mau tanya nih. Enak yang mana yang kalian lakukan? Melakukan yang taat atau melakukan yang berontak? Pasti enak yang taat kan? Nggak usah mikir. Kalau yang berontak tadi kan suruh kanan, ke kiri. Kiri mana ya? Kanan. Nah gitu kan. Pasti kita melakukan yang lebih enak adalah yang taat. Nah kalau kita melakukan yang berontak itu lebih susah. Karena harus mikir. Oke kan? Ya kira-kira seperti itu permainan kita. Cukup ya? Oke. Sekarang masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini luar biasa, bagus sekali, indah banget. Karena Mbak Warni sering menyampaikan firman Tuhan yang seperti ini, terbawa oleh Tuhan Roh Kudus menyampaikan kepada kita. Cuman
kita mau berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kita berdoa supaya firman Tuhan yang kita dengar, kita lihat bisa merasuk dalam diri kita, hati kita, akal budi kita, bahkan bisa kita lakukan. Yuk kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus. Bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Usai kami memuji, melulukan nama-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan, lengkapi kami, di dalam kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh bergema di sekitar kami, bahkan bergema di seluruh ruangan, di seluruh antero, dimanapun Engkau tempatkan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Bahkan bergema dimanapun, bahkan di dunia ini Tuhan. Terus firman-Mu bergema, karena firman-Mu suluh bagi setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkannya. Biarlah segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan singkirkan. Pakai kami Tuhan untuk menjalankan perintah dalam firman-Mu Tuhan, agar kami seturut kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan kali ini adik-adik mengenai Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Nah, Alkitabnya di mana? Firman Tuhan ini ada di mana? Di Alkitab di mana ya? Firman Tuhan terdapat di kitab Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama apa aja ya? Awali dari apa? Kejadian, Keluaran, terus dan seterusnya. Ini di kitab Keluaran. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25. Mama papa tolong dicarikan ya, adik kakak di sekitar kita, yuk kita cari. Tapi untuk membantu adik-adik yang belum lancar dalam membaca firman Tuhan, kita mau lihat atau kita membaca melalui layar saja. Ya, tapi adik-adik juga membuka Alkitabnya, kita baca supaya kita benar-benar memahami pembacaan dalam firman Tuhan tersebut. Nah, kita membaca di layar membantu adik-adik yang belum begitu lancar untuk membaca Alkitab. Oke, kita baca. Inilah firman Tuhan kali ini. Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 25. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai.
Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh melapanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnya bangsa itu meluruskan diri dan mereka pun mencuci pakaian. Maka kata Musa kepada bangsa itu, Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada burung dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam hati. Asapnya membunuh seperti asap dari api, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam huruf. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan, haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini. Sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu, dan menyatakan hal itu kepada mereka. Ya, sudah kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 19 ayat yang ke-1 sampai ke-25. Kira-kira sedikit sudah difahami ya, Dek? Gampang itu, difahami gampang banget ya. Nah, sekarang yuk kita saksikan lagi video yang menunjukkan Bapak Musa memimpin bangsa Israel. Kita saksikan video berikut. Pada masa lalu, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di padang gurun selama 7 tahun. Jalannya lama sekali. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Akhirnya, mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Kita akan berhenti dan berkemah di sini. Aku harus naik gunung itu. Jangan berbuat macam-macam ya. Baik, Pak Musa. Maka, Musa mendaki Gunung Sinai itu sendirian. Setelah beberapa hari, orang-orang Israel mulai bosan menunggu. Hei, Pak Musa bilang jangan berbuat macam-macam. Musa akhirnya turun dari gunung membawa 2 loh batu. Musa kembali. Aku membawa 2 loh batu untuk membuat kita... Astaga, sudah aku bilang jangan berbuat macam-macam. Musa sangat marah. Dia membanting 2 loh batu itu ke tanah. Lihatlah akibatnya. Sekarang aku harus naik ke gunung itu lagi. Dia lalu turun membawa 2 loh batu yang baru. Lihat, Musa datang lagi. Yeay! Oke, dengarkan semuanya. Allah telah memberikan 10 perintah. Kita harus menaati hukum ini.
Hukum ini akan mengatur kita hidup bersama orang lain. Contohnya seperti menghormati orang tua, hidup jujur, dan sebagainya. Buat apa kita patuh pada perintah Tuhan? Perintah ini untuk membuat hidup kita menjadi baik. Benar juga sih. Itu masuk akal. Maka semua orang senang mendapat perintah dari Tuhan. Musa mengajarkan hukum itu pada orang-orang Israel. Mereka belajar taat pada perintah Tuhan selama mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Apakah sudah mau sampai? Belum. Ya, adik-adik, pada dasarnya Bapak Musa adalah orang yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan perintah kepada para bangsa Israel, pada bangsa Israel. Yang saat itu perjalanan keluar dari Mesir sudah sampai di Gunung Sinai. Nah, perintah Tuhan melalui Pak Musa tadi adalah bahwa sebelum bangsa Israel menyaksikan atau melihat atau mendekat ke Gunung Sinai, harus menyucikan diri, harus membersihkan diri, mencuci apa? Baju, bersih, mandi bersih, suci, baru bisa menghadap. Kalau langsung tadi apa hukumannya? Akan mati. Bahkan kakinya pun menginjak sebelum mandi, sebelum suci, sebelum membersihkan diri, akan kena hukum. Itu perintah siapa? Tuhan melalui Pak Musa. Nah, Pak Musa memperingatkan, tolong semua kalian harus menyucikan diri dulu. Nah, setelah menyucikan diri, apa yang terjadi adik-adik? Inilah dia, penampakan Tuhan terjadi. Semua gemetar, bumi bergoyang, bahkan gunung itu seolah-olah bergerak, dahsyat. Terus awan di atas tuh tebal banget, padat, tebal banget. Terus asap, api, gemuruhnya, sampai semua bergoyang-goyang. Ada sinar terang, ada hal gemuruh yang membuat sekitar bangsa Israel akhirnya disuruh oleh Pak Musa, keluar dari perkemahan kalian. Karena apa? Mereka terkejut. Aduh, apa itu ya? Gemuruh apa ya itu? Itu tanda bahwa Tuhan menampakkan diri. Di sana semua kaget banget. Adik-adik pernah merasakan gempa enggak? Goyang sedikit gitu, apalagi pas di lantai 2 ya, adik-adik yang rumahnya lantai 2, "Ma, goyang, Ma." Nah, mama pasti teriak, "Ayo cepet turun." Nah, ini di tengah belantara, di bawah gunung, di mana banyak gunung-gunung kecil, yang paling besar adalah Gunung Sinai, bergoyang. Jadi bumi itu udah, pokoknya Mbak Wani nggak bisa bayangin. Nah, saat itulah Tuhan menampakkan diri. Dan bagaimana mereka? Mereka harus patuh. Kalau tidak patuh akan mati hukumannya. Nah, seperti halnya pada saat sekarang ini adik-adik, kita di tengah-tengah suasana yang masih PANDEMI. Pandemi. Penyakit yang mendera bangsa, bahkan semua bangsa di dunia ini terkena semuanya. Luar biasa. Corona, COVID-19. Nah, kita pun juga harus takut atau patuh kepada perintah yang sudah dicanangkan atau sudah diberikan oleh pemerintah. Tadi Mbak Wani sudah mengawali. Dengan masker. 5M bahkan, dulu 3M, sekarang 5M. Pertama, memakai masker pun double. 2. Kemudian kita harus mencuci tangan. Nih gambar orang mencuci tangan dengan menggunakan atau semprotkan kita dengan hand sanitizer. Oke? Itu. Di kedua ya. Kemudian ketiga, menjaga jarak. Nggak boleh dempet-dempetan, nggak boleh
pokoknya mepet-mepet nggak boleh. Ya. Keempat, kita harus senantiasa menjauhi kerumunan. Kalau ada sana kerumunan, kita lewat jalan lain. Nggak boleh. Kelima, apa? Tidak boleh pergi kalau tidak perlu. Sekarang ada tuh namanya apa ya? Pemerintah mencanangkan apa ya supaya masyarakat Indonesia ini tidak berkerumun, tidak berdekat-dekatan, dan jalan pun juga diatur, yaitu dengan PPKM. Apa ya PPKM? Siapa tahu PPKM apa? Apa tuh? Pemberlakuan, pembatasan, P yang kedua pembatasan, P yang pertama adalah pemberlakuan, P yang kedua adalah pembatasan, K-nya apa? Kegiatan atau aktivitas kita, kegiatan, dan M-nya masyarakat, PPKN. Sampai sejauh itu pemerintah untuk apa ya? Supaya memutus rantai adanya virus wabah COVID-19. Ya, kita dianjurkan seperti itu karena banyak berita yang menyedihkan, mengerikan, bahkan rumah sakit penuh. Nah, ini. Tapi kita juga nggak boleh takut asal kita taat seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Kedua, berdoa dan terus senantiasa bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan. Kita pasti terhindar. Menjaga kesehatan, makan yang sehat, rutin, makan 3 kali, pagi, siang, sore, minum susu, makan buah, sayur, dijamin. Bahkan vitamin yang ada dibeliin mama papa diminum. Oke, itu adik-adik. Jadi bagaimana kita melakukan peraturan, taat kepada peraturan pemerintah, karena untuk siapa? Untuk diri kita juga. Tuhan juga tadi mengatakan kalau kalian tidak melakukan perintah tersebut akan mati. Nah, sama juga pemerintah, kalau kita tidak melakukan, kita pun akan sakit. Ya, kasihan mama papa, kita nggak boleh sakit, nggak sakit kita. Tuhan menyertai kita. Ya, baik, adik-adik. Sekarang Mbak Warni ingin menyampaikan apa ya? Ayat hafalan deh. Ayat hafalan yang ingin Mbak Warni sampaikan adalah di kitab Mazmur. Mazmur 19 ayat ke-8. Demikian firman Tuhan. Titah Tuhan itu menyukakan hati. Titah Tuhan itu menyukakan hati. Perintah Tuhan murni, membuat mata bercahaya. Ya, nggak kepanjangan kan ya? Titah Tuhan itu menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Gampang kan? Ya, jadi intinya kalau firman Tuhan atau titah Tuhan itu sangat baik buat kita lakukan. Oke. Sekarang Mbak Wani ingin kasih aktivitas atau sedikit tugas ya untuk kalian kerjakan, nanti di-share di WA atau grup WA grup ya di orang tua kalian, yaitu seperti ini. Nah, Bapak Musa mau turun ke bawah dari gunung atas, dari puncak ke bawah. Coba carikan jalan untuk Pak Musa supaya bisa turun ke bawah. Oke? Baik. Firman Tuhan kali ini biarlah Tuhan atau melalui Roh Kudus Tuhan menyertai kita dan membuat kita senantiasa bersyukur kita dapat melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan yang membimbing melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Oke? Mari kita berdoa, kita tutup rangkaian ibadah kita dari tadi puji-pujian oleh Kak Beta dan firman Tuhan disampaikan oleh Mbak Warni. Kita tutup yuk, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan kepadamu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk dapat senantiasa taat, patuh, menuruti segala perintah, terutama perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu ini. Kami juga teringat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, apabila pemerintah sudah memberikan satu peraturan prokes kepada kami juga kiranya dapat melakukannya.
Dan kami juga berdoa terkhususnya untuk tim medis yang dengan berlelah-lelah mereka berjuang untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pasien supaya pasien sembuh. Mereka biarlah sukacita dan mereka boleh mengatakan, saya berjuang bersama Tuhan Yesus. Bagi saudara-saudara kami yang terkena penyakit COVID ini, biarlah mereka juga boleh mengatakan, saya berjuang mau sembuh bersama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang mungkin masih di dalam perawatan tetapi di rumah atau isoman, ya Tuhan, mereka juga boleh senantiasa bersemangat untuk memberikan kepada yang terbaik pada tubuhnya, karena kehidupan ini harus dipelihara. Dan mereka boleh mengatakan, saya isoman di rumah karena saya sedang bersaat teduh selalu bersama Tuhan Yesus untuk sembuh. Tuhan, terima kasih akan firman-Mu. Biarkanlah kami senantiasa patuh taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pertemukan kembali ya Tuhan pada ibadah minggu yang akan datang. Kami boleh terus rajin beribadah karena ini hal yang terindah bagi kehidupan kami. Kehidupan kami senantiasa Tuhan jaga, Tuhan pelihara karena kami terus ingin sehat di dalam Tuhan Yesus penuh sukacita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengucap terima kasih kepadamu Tuhan. Haleluya. Amin.